warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Darlingga dan teman saya Sobrian Musa, kami mahasiswa jurusan Biologi semester 7 Universitas Bangka Belitung. Di sini kami sedang berada di salah satu lahan pasca tambang timah yang berada di Desa Kenanga, Kecamatan Sengeliat, Kabupaten Bangka. Permasalahan yang ada di lahan pasca penambangan timah ini sendiri antara lain suhu udara dan intensitas cahaya matahari yang cenderung tinggi, kelembaban relatif yang cenderung rendah, proses revegetasi yang cenderung lambat, serta nilai indeks analisis fungsi landscape yang sangat rendah. Lahan pasca tambang ini merupakan salah satu lahan pasca tambang yang berada di Desa Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Lahan pasca tambang ini sendiri masih berumur muda atau tergolong masih baru karena masih berumur sekitaran antara 1 tahun sampai 2 tahun pasca penambangan timah. Di lahan pasca penambangan ini sendiri dapat kita lihat bahwa proses revegetasinya masih tergolong lambat karena di sini masih didominasi oleh adanya timbunan atau bekas pasir galian dari proses penambangan itu sendiri, dan keberadaan tanamannya pun masih sangat minim sehingga masih sangat-sangat gersang. Untuk suhu udara sendiri, di mana suhu udara yang berada di lahan pasca penambangan ini sendiri berkisar antara 35,47 derajat Celcius hingga 36,4 derajat Celcius. Di mana untuk suhu udara sendiri masih tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan kawasan revegetasi di lahan pasca tambang tersebut masih tergolong baru dan didominasi oleh tumbuhan semai, sehingga kerapatan tajuk juga semakin rendah. Di mana semakin rendah kerapatan tumbuhan, maka energi radiasi matahari yang diterima akan semakin bertambah sehingga dapat menaikkan suhu udara di sekitarnya. Selain itu, fluktuasi suhu udara harian yang berada di lahan revegetasi pasca tambang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti pengaruh sinar matahari yang diterima, luas penutupan tajuk tanaman, dan cuaca pada saat pengukuran dilakukan. Selain itu, sinar matahari yang masuk di antara sela-sela tajuk pohon akan mempengaruhi suhu udara, sehingga kerapatan tajuk turut mempengaruhi nilai suhu udara yang diperoleh. Untuk intensitas cahaya matahari sendiri berkisar antara 71,8 klx hingga 89,2 klx. Intensitas cahaya matahari ini sendiri cenderung tinggi. Hal ini dikarenakan pada daerah tersebut kerapatan tajuk yang ada di daerah lahan pasca tambang itu sendiri tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tanaman yang mendominasi di lahan pasca tambang tersebut itu masih berupa tanaman semai dan tidak ada tanaman antara tiang atau pohon. Tinggi rendahnya sinar matahari ini tentunya dipengaruhi oleh kerapatan tajuk, di mana semakin tinggi tutupan tajuk pohon, maka akan mempengaruhi tingkat intensitas cahaya yang masuk pada permukaan tanah. Di mana semakin rapat tajuk pohon, maka akan semakin rendah intensitas cahaya yang masuk sampai ke permukaan tanah. Begitu pula sebaliknya, yaitu semakin renggang tajuk tanaman, maka semakin tinggi pula intensitas cahaya yang masuk ke permukaan tanah. Selanjutnya yaitu lambatnya proses revegetasi di lahan pasca tambang tersebut. Lambatnya proses revegetasi di lahan pasca tambang tersebut dipengaruhi oleh keberadaan tanaman yang ada di lahan tersebut,
di mana untuk keberadaan tanaman yang ada di lahan tersebut berperan penting dalam proses akumulasi nutrien tanah, sehingga akan berpengaruh terhadap indeks stabilitas lahan, infiltrasi, dan siklus nutrisi lahan. Semakin banyak jumlah dan jenis tanaman, maka lahan tersebut dalam kategori baik dalam proses revegetasi. Sedangkan apabila jumlah tanamannya semakin sedikit, maka dikategorikan sebagai proses revegetasi yang lambat. Hal ini tentunya berhubungan dengan umur suatu lahan pasca tambang timah. Seperti yang kita ketahui bahwa di lahan pasca tambang timah yang berada di Desa Kenanga ini sendiri masih berumur sangat muda sehingga jumlah tanamannya juga sangat sedikit sehingga proses revegetasinya cenderung lambat. Selain itu, adanya keberadaan tanaman ini sendiri tentunya juga mempengaruhi proses perbaikan lahan seperti ketersediaan nutrien menjadi lebih banyak karena aktivitas mikroba tanah, porositas tanah yang membaik, erosi tanah yang berkurang, dan sifat kimia tanah yang berlangsung normal apabila semakin banyak adanya keberadaan tanaman yang berada di lahan pasca tambang itu sendiri. Yang terakhir yaitu dari indeks analisis fungsi landscape yang ditunjukkan oleh nilai indeks stabilitas lahan, indeks infiltrasi air, dan indeks siklus hara. Di mana untuk indeks stabilitas lahan di lokasi ini sendiri tergolong rendah yaitu sebesar 13%. Hal ini dikarenakan penutupan vegetasi yang berada di atas permukaan tanah serta kondisi topografi yang cukup curam. Selain itu, rendahnya indeks ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan lahan bekas tambang timah tersebut dalam hal tegakkan erosi tanah dan kurangnya kemampuan memperbaiki diri setelah terjadinya gangguan. Untuk indeks infiltrasi sendiri itu sebesar 14%, di mana rendahnya indeks infiltrasi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tutupan vegetasi dan kekasaran permukaan tanah yang dapat menyebabkan rendahnya retensi air tanah dan hilangnya air yang terbuang ke dalam tanah melalui air limpasan. Sedangkan untuk siklus nutrisi lahan sendiri itu sebesar 11%, di mana untuk indeks ini tergolong rendah dikarenakan tutupan vegetasi perennial yang rendah sehingga akumulasi biomasa bawah tanah dan serasa di atas permukaan tanah yang juga rendah. Selain itu, penutupan serasa yang rendah juga mempengaruhi rendahnya siklus nutrisi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.